Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 11 dengan saya Sarnifah NIM 1916557 dan rekan saya. Halo teman-teman, dengan saya Soekarno Tiara Pradista NIM 1912556. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengelolaan pelatihan dari mata kuliah manajemen Diklat dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anis Zahriah, Master Manajemen. Pengelolaan pelatihan. Pengelolaan program pelatihan tidak jauh berbeda dengan pengelolaan sebuah proyek atau program tertentu. Akan tetapi, seringkali pengelolaan program pelatihan dianggap sebagai suatu yang sederhana hingga banyak dikesampingkan. Dalam pengelolaan pelatihan perlu adanya pertimbangan mengenai prinsip-prinsip dari pengelolaan pelatihan itu sendiri. Berbagai prosedur pengelolaan pelatihan diterapkan agar program pelatihan berjalan dengan semestinya. Juga terdapat etika dan moral dalam pelatihan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh peserta, panitia, dan fasilitator agar terciptanya kenyamanan program pelatihan itu sendiri. Prinsip-prinsip pelatihan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan pembelajar seringkali digunakan istilah pendidikan, pembinaan, dan pelatihan. Pendidikan mencakup adanya komunikasi yang terorganisasi dan diarahkan untuk menumbuhkan kegiatan belajar. Pembinaan mencakup adanya usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guru dan berhasil guna memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pelatihan mencakup adanya usaha, proses, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai keterampilan. Keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh 3 kondisi pendidikan, yaitu konsistensi, konvergensi, dan kontinuitas. Konsistensi itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus serasi dan ajeng dalam mengembangkan potensi peserta didiknya. Konvergensi berarti pendidik bertolak dari suatu landasan yang jelas. Kontinuitas berarti bahwa pendidikan harus ditempuh dan berkelanjutan. Nah, berikut merupakan prinsip-prinsip dalam mengelola pelatihan diklat. Yang pertama itu motivasi. Semakin tinggi peserta untuk mengikuti pelatihan, maka akan semakin cepat mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru. 2. Metode pelatihan. Metode yang diberikan harus sesuai dengan jenis pelatihan yang diadakan karena metode yang diberikan itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, perbedaan individu. Harus disadari bahwa setiap peserta itu berbeda, baik dari sifat, tingkah laku, maupun bentuk pekerjaannya. Oleh karena itu, pelatihan yang diberikan supaya lebih efektif hendaknya menyesuaikan kecepatan dan kerumitan kemampuan masing-masing individunya. 4. Praktek. Mempraktekkan apa yang sudah dipelajari sangat penting. Sebisa mungkin peserta yang dilatih dapat mempraktekkan keterampilan tersebut pada suasana pekerjaan yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya praktek, maka peserta akan sungguh-sungguh memahami pelatihan. 5. Efektif dan efisien. Pelatihan yang akan dilaksanakan harus efektif dan efisien dari segi pembiayaan dan waktu. Prosedur pengelolaan pelatihan. Pada dasarnya, mengelola pelatihan atau managing training tidak ada bedanya dengan mengelola proyek yang sudah kita kenal selama ini. Nah, prosedur pengelolaan pelatihan secara hierarkis dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, menguji dan analisis jabatan dan tugas. Yang ketiga, klasifikasi dan menentukan dan peserta pelatihan. Yang keempat, rumuskan tujuan pelatihan. 5. Pendesainan kurikulum dan silabus pelatihan. 6. Perencanaan program pelatihan. 7. Penyusunan dan pengembangan kerangka acuan atau TOR. 8. Pelaksanaan program pelatihan. Langkah 9. Evaluasi program pelatihan. Dan 9 ini tindak lanjut pelatihan sebagai langkah awal mengelola program pelatihan. Adanya penjagaan dan analisis kebutuhan pelatihan, baik kebutuhan pelatihan yang bersifat kelembagaan, kesatuan unit, dan lembaga atau kebutuhan pelatihan yang bersifat individual. Kebutuhan pelatihan ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kebutuhan yang ada saat ini maupun kebutuhan pelatihan di masa yang akan datang sebagai akibat adanya berbagai perubahan. Etika.
Etika mempunyai 3 arti. Pertama, etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Ketiga, etika dalam arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika merupakan perangkat nilai-nilai yang tersumber dari ajaran agama dan budaya yang hidup di tengah masyarakat dan menjadi acuan baik atau buruknya dan berfungsi sebagai pendorong, penuntun, dan kendali bagi sikap, tindakan, dan perilaku seseorang dalam menjalankan aktivitasnya untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Tujuan dari etika dan moral dalam diklat. Tujuan ini melekat pada 3 faktor pelaku pengimplementasian etika dan moral. Di antaranya, pertama, memberi arahan dan petunjuk kepada panitia diklat agar mampu menciptakan suasana yang kondusif, baik kepada sesama panitia dalam menciptakan semangat dan motivasi kerja, kepada para widyaswara maupun kepada para peserta dalam mewujudkan aktivitas belajar yang efisien dan produktif. Kedua, memberi arahan dan petunjuk kepada para widyaswara agar senantiasa menjaga batas-batas kewajaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas lainnya. Ketiga, memberi arahan dan petunjuk kepada para peserta untuk senantiasa memenuhi tata tertib diklat dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma budi pekerti luhur, baik dalam hubungan pergaulan sesama peserta, kepada panitia, maupun terhadap para fasilitator, serta dalam proses aktivitas kediklatan agar tercipta suasana yang kondusif selama diklat berlangsung. Etika dan moral panitia. Etika dan moral yang berkaitan dengan tugas-tugas kepanitiaan pendidikan dan pelatihan diantaranya adalah: pertama, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sesama panitia, widyaswara, dan para peserta. Kedua, konsekuen dan konsisten dalam mentaati tata tertib dan segala aturan-aturan yang disepakati bersama dalam pengarahan program. Ketiga, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan kediklatan. Keempat, memelihara dan menghargai persamaan dan perbedaan tugasnya masing-masing antara panitia, fasilitator, dan peserta. Kelima, berusaha memelihara dan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Etika dan moral fasilitator. Etika dan moral fasilitator baik terhadap panitia maupun peserta diantaranya: pertama, menghargai dan menjunjung tinggi kerja panitia, kaitannya dengan pemberian tugas mendiklat baik tentang penetapan hari atau tanggal dan jam tugas sebagaimana terdapat dalam jadwal diklat. Kedua, memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalnya. Ketiga, menjalin semangat kerjasama yang membangun kepada panitia pengelola diklat guna memaksimalkan proses diklat untuk memperoleh optimalisasi hasil diklat. Keempat, menjalin kerjasama edukatif terhadap peserta diklat agar pembelajaran menjadi interaktif dan efektif sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Kelima, melaksanakan tugas dengan penuh dedikatif, inovatif, kreatif, dan produktif guna mendukung kualitas tugas yang diemban serta menunjukkan cerminan dirinya sebagai fasilitator yang memiliki performance yang berkualitas. Etika dan moral peserta. Poin pertama dari etika dan moral peserta yakni menghargai dan menjunjung tinggi upaya-upaya panitia dalam memfasilitasi segala kebutuhan diklat, baik yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi peserta maupun kebutuhan sarana prasarana. Kedua,
mematuhi segala tata tertib yang telah ditentukan agar tercipta suasana diklat yang kondusif. Ketiga, disiplin dalam segala aktivitas diklat guna menciptakan ketertiban dan kelancaran diklat. Keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma pergaulan, baik terhadap panitia, fasilitator, maupun sesama peserta. Terakhir, menerapkan etika dan moral secara penuh kesadaran dalam semua kegiatan diklat, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik terhadap panitia, fasilitator, maupun sesama peserta. Tentu saja sebagai petugas pelaksana diklat harus memahami etika dan moral pembelajaran. Mengapa etika dan moral diperlukan, serta bagaimanakah cara menyikapi dan melaksanakan etika dan moral dalam melakukan proses kediklatan? Semuanya akan kita bahas dalam submateri kali ini. Simak baik-baik ya. Panitia, fasilitator, dan peserta harus menyikapi secara positif pentingnya etika dan moral dalam kediklatan pembelajaran. Dari sikap positif tersebut, para pelaku diklat akan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menerapkan etika dan moral dalam pembelajaran, supaya meningkatkan kualitas diklat yang diselenggarakannya